Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu AI art. Jadi AI sendiri adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Apa itu Artificial Intelligence? Adalah teori dan pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan penerjemahan antar bahasa. Ini adalah definisi yang dikeluarkan oleh The Oxford English Dictionary. Nah, untuk apa saja pemanfaatan AI ini? Antara lain sebagai mesin pencari atau search engine data di internet seperti Google, Microsoft Bing, dan sebagainya. Bisa juga digunakan sebagai sistem rekomendasi produk atau layanan seperti yang ada pada YouTube, Amazon, Netflix, dan lain-lain. Dengan adanya AI, maka para pengguna akan disuguhkan konten-konten yang relevan bagi mereka. Selain itu, AI juga dapat memahami perintah verbal atau kata-kata manusia seperti yang digunakan oleh Siri yang ada di iOS dan Alexa yang dibuat oleh Google dan sebagainya. Nah, ini yang kali ini akan kita bahas lebih jauh, yakni penggunaan AI untuk text to image model, yakni menerjemahkan perintah teks menjadi suatu gambar atau AI art. Dan masih banyak lagi kegunaan atau pengaplikasian dari AI untuk kehidupan sehari-hari. Text to image model atau AI art itu sebetulnya apa sih? Ya, ini adalah model pembelajaran mesin atau machine learning yang mengambil deskripsi bahasa alami sebagai input dan menghasilkan gambar yang cocok dengan deskripsi itu. Teknologi ini telah mengalami perkembangan di mana pada tahun 2015 muncul yang disebut sebagai line draw yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh para peneliti dari University of Toronto. Gambar yang dihasilkan oleh line draw tampak buram dan tidak fotorealistik, tapi model ini mampu menghasilkan objek yang tidak terwakili dalam data pelatihan seperti bis sekolah berwarna merah dan mampu menerjemahkan perintah seperti stop sign flying in the blue sky, menunjukkan bahwa model tidak sebatas menghafal data dari set pelatihan. Jadi pada dasarnya AI ini perlu dilatih ya. Itu sebabnya ada yang dinamakan sebagai dataset, sebagai referensi bagi AI untuk menerjemahkan input atau teks yang diterimanya. Kemudian di tahun 2016 muncul yang disebut sebagai Generative Adversarial Networks atau GAN. Diperkenalkan dan dikembangkan oleh para peneliti bernama Scott Reed, Xinshen Yang, Lahianuhen Logeswaran, dan Hong Clark dari University of Michigan, Amerika, bekerjasama dengan Zeynep Akata dan Bernd Schill dari Max Planck Institute of Informatics, Jerman. Dengan model yang dilatih pada referensi data dalam kategori khusus seperti gambar burung, dan mampu menghasilkan gambar yang masuk akal secara visual dari perintah teks seperti an old blackbird with a distinctive rounded bill. Pengembangan selanjutnya dari GAN diantaranya adalah VGAN plus Clip, XMC GAN, dan GAUGAN 2. Pada Januari 2021 muncullah DALL-E, yakni model pembelajaran mendalam atau deep learning untuk menghasilkan gambar digital pada deskripsi bahasa alami yang disebut sebagai prompts. DALL-E dibuat dan dikembangkan oleh OpenAI, sebuah perusahaan yang berfokus pada Artificial Intelligence atau AI dari San Francisco, California, Amerika, yang didirikan oleh Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Wojciech Zaremba, dan John Schulman. Pada April 2022, OpenAI merilis DALL-E 2 yang dirancang untuk menghasilkan gambar yang lebih realistis dengan resolusi yang lebih tinggi, yang dapat menggabungkan konsep, atribut, dan aliran atau ciri khas suatu karya seni rupa.
Selanjutnya di bulan Juli 2022 muncullah yang disebut sebagai Midjourney. Adalah model pembelajaran mendalam atau deep learning untuk menghasilkan gambar digital dari deskripsi bahasa alami sebagaimana DALL-E. Midjourney dibuat dan dikembangkan oleh laboratorium penelitian independen, di mana tim Midjourney dipimpin oleh David Holtz, salah satu pendiri Leapmotion, yakni perusahaan pembuat sensor gerakan tangan yang menjadi input pada komputer, dan berfokus pada desain, infrastruktur manusia, dan AI. Para pengguna membuat karya seni dengan Midjourney menggunakan perintah bot di aplikasi Discord. Jadi untuk menggunakan Midjourney, kita harus punya akun Discord dulu ya. Kalau tidak punya, kita tidak bisa memanfaatkan algoritma Midjourney ini. Di bulan Agustus 2022 muncullah Stable Diffusion, yakni model pembelajaran mendalam atau deep learning untuk menghasilkan gambar digital dari deskripsi bahasa alami sebagaimana DALL-E dan Midjourney. Stable Diffusion dibuat dan dikembangkan oleh Stability AI, Comfys LMU, dan Runway dengan dukungan dari Eleuther AI dan Lion. Stable Diffusion termasuk open source, di mana kode atau source code-nya dan referensi atau model weight-nya dirilis untuk umum dan dapat berjalan di komputer manapun yang dilengkapi dengan GPU atau video card dengan VRAM minimal 8 GB. Hal ini berbeda dengan DALL-E dan Midjourney yang kode dan referensinya dimiliki oleh pembuatnya atau proprietary dan hanya dapat diakses melalui layanan cloud. Ada juga text-to-image model lain yang belum bisa diakses oleh publik. Di antaranya adalah Google Imagen, dibuat dan dikembangkan oleh tim riset Google dari tim Google Brain. Diperkenalkan ke publik pada bulan Mei 2022. Google Imagen ini kurang lebih seperti DALL-E ya. Nah, jadi dia memanfaatkan dataset yang diperoleh dari gambar yang di-scrape dari internet, kemudian menerjemahkan teks input yang diterimanya menjadi gambar yang sama sekali baru berdasarkan hasil pembelajaran dia dengan dataset yang ada. Nah, yang kedua adalah yang disebut sebagai Microsoft NUA Infinity. Ini dibuat dan dikembangkan oleh tim riset Microsoft Asia yang bekerja sama dengan Peking University China. Nah, bagaimana struktur dari sebuah text prompt yang digunakan sebagai input pada text to image model ini? Ada dua bagian utama dari sebuah text prompt. Yang pertama yang disebut sebagai konten. Apa itu konten? Konten adalah kata-kata atau kalimat yang menjelaskan tentang ide atau konsep dan atribut yang diharapkan akan ditampilkan oleh algoritma text to image model. Sebagai contoh, teddy bears mixing sparkling chemicals as mad scientists. Bagian yang kedua kita sebut sebagai modifier. Apa itu modifier? Adalah kata atau kalimat yang menjelaskan tentang gaya atau ciri khas dari gambar yang akan dihasilkan. Ia bisa berupa jenis gambar, dari lukisan, foto, dan sebagainya, aliran seni, realisme, abstrak, dan sebagainya, nama seniman seperti Salvador Dali, Greg Witkowski, dan sebagainya, dan masih banyak lagi yang bisa dijadikan sebagai modifier. Contohnya as digital art. Oh ya, jadi untuk saat ini text to image model AI ini baru bisa digunakan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi untuk bahasa-bahasa yang lain mungkin di pengembangan selanjutnya bisa kita input. Cuman untuk saat ini dia hanya bisa memproses kata-kata atau kalimat yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah contoh text to image dan bagaimana gambar yang dihasilkan. Jadi seperti yang tadi sudah dicontohkan, ada kalimat konten yang berisi teddy bears mixing sparkling chemicals at mad scientists dengan ditambahkan modifier as digital art. Bagaimana hasilnya ketika diproses oleh AI art? Ini adalah hasil gambar yang dihasilkan oleh algoritma DALL-E 2 atau DALL-E 2. Nah,
Nah, sedangkan ini adalah gambar yang dihasilkan oleh algoritma Midjourney. Dan yang ini adalah gambar yang dihasilkan oleh algoritma Stable Diffusion. Jadi dengan text prompt yang sama bisa menghasilkan gambar yang berbeda-beda karena algoritma pemrosesnya juga berbeda-beda. Apa saja pemanfaatan AR untuk kehidupan sehari-hari? Yang pertama, AR bisa digunakan untuk membuat lukisan atau ilustrasi. Gambar AI art dapat digunakan untuk membuat karya seni rupa digital, ilustrasi pada blog, cover album musik, dan sebagainya. Bisa juga dipakai untuk edit foto, karena algoritma AI art dapat membantu proses edit foto seperti menghapus background foto, membuat background foto, memperbaiki foto, atau retouching, dan sebagainya. AR juga bisa digunakan untuk membuat stock image atau fotografi. Kreasi AR dapat diunggah di layanan stock image atau fotografi seperti Shutterstock, Adobe Stock, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi penggunaan dari AI art. Bagaimana cara membuat AI art? Nah, kita mengenal yang disebut sebagai online AI art generator. Adalah website atau aplikasi berbasis web atau web application yang menyediakan layanan pembuatan AI art secara gratis maupun berbayar. Di antaranya adalah DALL-E. Ini bisa diakses di alamat website openai.com/DALL-E2. Yang kedua ada Midjourney. Bisa kita akses di www.midjourney.com. Ada juga yang disebut sebagai Dream Studio. Ini adalah online AI art generator yang dibuat oleh Stability AI. Jadi pembuat algoritma Stable Diffusion yang beralamat di beta.dreamstudio.ai. Ada juga Night Cafe Creator yang beralamat di creator.nightcafe.studio. Lalu ada Artbreeder dengan alamat di www.artbreeder.com. Ada juga Crayon, www.crayon.com. Crayon ini adalah versi sederhana dari DALL-E. Dan masih banyak lagi online AI art generator yang bisa kita jumpai di internet. Di kesempatan selanjutnya akan kita bahas online AI art generator ini secara lebih mendetail satu persatu. Untuk sementara kita coba dulu untuk pengenalan AI art sampai di sini. Teman-teman, bila informasi ini dirasa bermanfaat, jangan lupa silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.